Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Salam sehat, sehat, salam salam presisi. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Saat ini telah hadir bersama kita narasumber dari KSM THT. Yang pertama ada Dr. Cipi Ahwil SPTHT BKL, subspesialis onkologi konsultan, dan Dr. Risa Ardika Nasution MKet ORL HNS SPTHT BKL. Dan tak lupa juga yang utama ada Bapak Karungkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Haryanto SPPD. Selamat pagi Bapak. Terima Selamat kasih, pagi Dokter. selamat pagi. Selamat pagi Dokter Risa. Yeah. Dokter dan Bapak Karungkit, pagi ini kita akan membahas mengenai, karena ini masih di dalam masa World Cancer Day. Jadi pagi ini kita akan membahas khususnya World Cancer Day pada keganasan kepala dan leher. Dokter, saat ini kita mau mengetahui apa sebenarnya yang melatar belakangi kita membahas topik ini. Silakan, Dok. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Karungkit yang sudah memfasilitasi acara kita pagi ini untuk membahas mengenai kanker kepala leher. Acara ini memang kami prakarasai dan kami selalu kita kerjakan di setiap tahun untuk memperingati Hari Kanker Kepala Leher sedunia yang jatuh pada tanggal 27 Juli. Oh, tiap tahun Dok ya? Tiap tahun, Dok. jadi untuk cancer THT kepala leher pun tiap tahun. Setiap tahun. Jadi mengingatkan kita sih. Ya, dan biasanya memang kita akan melakukan kegiatan yang berupa awareness, terutama awareness, promotif dan preventif. Memang itu hal yang sangat baik untuk pencegahan kanker daripada kita mengobati, begitu. Jadi apapun sakitnya, memang promotif preventif ini yang nomor utama. Betul. Sebelum sedia payung sebelum hujan. Yeah. Betul. Oke, saya mau beralih ke Dr. Risa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan keganasan khususnya kepala dan leher, Dokter? Jadi keganasan di kepala dan leher itu adalah suatu tumor ganas ya, tumor yang kan tumor itu ada dua ya, tumor ganas dan tumor jinak ya. Dimana kalau misalnya tumor ganas itu adalah tumor yang sudah menyebar dan beranak pinak ke hampir ke seluruh tubuh. Bukan begitu Dokter Cipi? Mungkin Dokter Cipi bisa. Betul, memang keganasan di kepala leher itu memang kebenaran organ-organ yang terkena adalah organ-organ kami di bidang THT, yaitu dari mulai telinga ada, kemudian hidung cukup banyak dan sinonasal ya, sinus paranasal, oral cavity atau rongga mulut, kemudian faring, kemudian laring, dan juga anak sebar yang mungkin akan terlihat di daerah leher. Nah itu. Dan biasanya memang keganasan itu banyaknya memang dari daerah faring paling banyak. Jadi Mbak Ayu, jadi ini tempat lokasi keahlian beliaunya ini yang sangat vital. Yang satu untuk makan, yang satu untuk napas lah. Jadi kalau ada kelainan-kelainan itu ya orang pasti minta pertolongan dokter. Betul. Lalu ada nggak faktor resiko dalam keganasan ini, Dokter? Kalau faktor risiko yang kanker seperti pada kanker pada umumnya adalah multifaktorial. Dari mulai faktor dari tubuh kita sendiri, yaitu genetik yang tentu tidak dapat kita ubah, kemudian faktor lingkungan ya, atau kosmik yang mungkin juga kita akan hanya mengikuti saja, tapi ada faktor-faktor lain seperti faktor gaya hidup. Nah, faktor gaya hidup ini yang dapat kita kontrol. Misalnya kebiasaan dari seperti rongga mulut itu ada makan sirih seperti itu, kemudian ada merokok, kemudian ada minum minuman alkohol, dan juga makan makanan yang banyak yang diawetkan serta yang banyak sekali dibakar sehingga gosong. Nah itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi. Akan tetapinya hal tersebut tentu dilakukan dengan waktu yang panjang. Frekuensinya sering tentu seperti itu. Kalau sekali-kali kita makan sate boleh dong. Baru saya mau bilang kita hobi sate gimana nih gitu, tapi nggak sering-sering sih. Nanti bisa diprotes ini ya. Ada terlalu strict pembatasannya. Betul. Termasuk tadi yang makan sirih juga itu kan gimana pada kehidupan lalu kan nenek-nenek kita sering banget itu
Ya tentu yang pada saat sekarang itu sudah banyak yang ditinggalkan ya. Jadi nggak terlalu banyak lagi. Tapi kalau kita terlalu sering dan juga ada faktor genetiknya tentu jadi. Jadi seperti misalnya 1 tambah 1 baru jadi 2. Kalau 1 tambah 0 kan nggak jadi. Jadi cuma 1 aja gitu. Dokter Cepi, jadi kalau faktor genetik itu ya, kalau dulu saya sekolah juga itu biasanya hanya orang tuanya, kakek neneknya, apakah ada yang menderita cancer atau cancer serupa atau yang lain. Tapi sekarang itu ada dokter. Jadi ada pemeriksaan genetik, jadi gen. Betul. Jadi misalnya DNA-nya apa, kemudian ada Betul. DNA tertentu yang sebenarnya sudah bisa diketahui ketika kita itu belum merasakan apa-apa. Ya itu gimana dok? Preventif, promotifnya? Ya betul. Memang sudah ada yang kecenderungan dari gen-gen tersebut. Akan tetapi apabila kita sudah mendapatkan gen, kalau pada beda mungkin dari kanker yang lain ya, Pak Karumkit, kalau yang dari kita, kalau belum ada bukti kankernya, walaupun gennya ada, paling yang kita bisa kontrol adalah gaya hidup. Kita kurangi gaya hidup. Tapi kalau tidak ada, seperti misalnya gini, lidahnya kemungkinan ada kanker lidah, kemudian lidah kita potong. Kan nggak mungkin. Jadi kita tunggu sampai memang ada kankernya, baru kita lakukan intervensi. Tapi sebelum ada kankernya, hanya gaya hidup yang tentu akan kita barangkali bisa karena ekspresi daripada genetik itu perlu multifaktorial tadi yang berkontribusi. Barangkali genetiknya ini ada gen untuk ini, mungkin yang lain multifaktorial tadi yang bisa dicegah atau kita lakukan ya langkah-langkah itu. Betul. Baik, kalau tadi Bapak Karumkit bilang sejak dini sudah bisa dideteksi dokter. Kira-kira umur berapa harus memeriksakan untuk bisa dideteksi itu dokter? Atau misalkan baru lahir boleh bisa diperiksa atau kira-kira ada? Ya betul. Kalau untuk gen mau kapanpun sebenarnya bisa. Kalau menurut saya silakan aja. Akan tetapi kalau untuk kayak semacam tumor marker seperti itu, kalau di THT kita belum menjadi pegangan. Beda seperti kanker yang lain ya. Kanker kepala leher itu kita belum punya tumor marker yang spesifik untuk kanker. Misalnya tumor nasofaring yang seperti ini. Memang sudah ada penelitiannya di Jogja. Kawan-kawan kami di Jogja sudah ada penelitian untuk mengetahui kira-kira tumor marker ini bisa digunakan, seperti adanya EBV, DNA, kemudian seperti itu. Tapi kalau tumornya tidak ada, cuman penandanya ada, kita nggak lakukan apa-apa, hanya observasi. Jadi kita belum melakukan intervensi karena memang belum menjadi gold standarnya sebagai untuk kita gunakan intervensinya. Sekarang iya Pak. Kalau di luar negeri lain ya, mungkin dengan fasilitas untuk mendeteksi itu semakin canggih, atau pemeriksaan itu sudah mengarah kepada yang tadi DNA tadi. Nah, kapan kita mau meriksa? Tentunya ya tergantung juga kemampuan orang berpikir, kemudian keuangannya dan sebagainya. Apalagi di Indonesia itu masih jarang ya mengenal deteksi dengan DNA itu. Tapi saya yakin ke depan itu ada perkembangan yang luar biasa. Bahkan kita ini sudah semua macam itu ya, saya baca-baca itu pemeriksaan DNA-nya itu sudah ada. Bahkan nanti ada kemajuan lagi, DNA itu direkayasa supaya tidak jadi lah. Itu hope atau harapan ilmu ke depan makin canggih ke depan ya, Pak, seperti itu. Sekarang untuk Bapak Karumkit nih, fasilitas apa yang dimiliki rumah sakit untuk mendukung upaya deteksi dini berbagai keganasan, terutama keganasan pada kepala dan leher, Pak? Ya, saya pikir untuk semua unit layanan di rumah sakit ini kita fasilitasi ya. Jadi yang tidak kalah pentingnya justru sosialisasi, kayak seperti kita adakan podcast pada pagi hari ini kan untuk sosialisasi. Betul. Jadi percumalah kita sudah punya semuanya untuk deteksi dini itu, cuma mereka yang sadar itulah yang perlu kita sosialisasikan. Seperti pada pagi hari ini dok tadi cancer day, Head and neck cancer day. Cancer and neck cancer day. Ya.
Lalu untuk di rumah sakit ini sendiri, untuk pemeriksaan jenis itu apakah sudah tersedia, Pak? Ya, jadi kalau detailnya Dokter Cepi yang lebih tahu karena kecilannya ya unit tertentu di THT barangkali apa saja Dok. Jadi kami sebenarnya sebagai kepala rumah sakit ini apa yang diminta, yang paling tahu kan unitnya. Kita hanya memfasilitasi kalau ini bagus, kemudian bermanfaat bagi masyarakat ya kita lakukan itu. Ngomong-ngomong nih dokter Cipi, dokter Lisa, Bapak Karungkit ini luar biasa. Selalu memfasilitasi apa keperluan kita untuk pasien tentunya ya Pak. Aduh luar biasa sekali. Tapi Bapak. sebenarnya ya semua akan berpikir seperti itu. Jadi kalau kita jadi pimpinan itu yang terpenting kita itu tupoksinya apa sih? Sebenarnya di rumah sakit ini kan kuratif, tetapi jangan menghilangkan promotif dan preventifnya. Kalau 6 pilar dari Pak Kementerian Kesehatan itu, nah promotif preventif ini kewajibannya di FKTP, FKRT itu kuratif dan rehabilitasi. Tetapi alangkah baiknya kita juga mengenal promotif preventif ini. Ya, jadi ya seperti sekarang ini sebenarnya promotif preventif. Karena itu yang paling bagus untuk menghindari orang jangan sampai terjadi sakit dulu baru kita itu action. Ya. Bilang makasih juga nih buat Bapak Karungkit, soalnya kita sudah difasilitasi banyak Pak. Ini alat-alat gitu kan, seperti kita udah punya RFL, luar biasa. Endoskopi itu Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi kita tahu keinginannya para klinisi ini sebenarnya tidak melulu yang penting kita itu memfasilitasi itu senang. Jadi kita ada pasiennya, kita kerja, tetapi tidak ada alatnya itu sedih juga ya. Jadi kalau kita memfasilitasi itu sebenarnya beliaunya bisa semakin kerja yang ya, lebih jadi memotivasi ya, Pak ya. Jadi intinya dokter ini kan kerjanya atau di kesehatan ini kan kemanusiaan. Ya, jangan kita berpikir banyak orang dokter ini matre dan sebagainya, enggak. Jadi dokter ini sebenarnya kemanusiaan ini ya, dasarnya itu. Betul. Ya. Baik, sahabat Ngopi Rusari, kita kembali lagi sejenak setelah pesan-pesan berikut. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolrikramatjati.com. Baik, kembali lagi bersama kami di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Kita kembali ke Dokter Cipi. Dokter, tadi belum disebutkan jenis-jenis apa saja yang terjadi di keganasan kepala dan leher, dokter? Ya, terima kasih nih. Kalau jenis-jenisnya banyak sekali. Kanker kepala leher itu banyak sekali. Dari mulai hidung ada, sinus paranasal ada, nasofaring ada, orofaring ada, hipofaring ada, lidah dan rongga mulut, kemudian leher dan tenggorok. Itu kita ada semua keganasan di sebelah sana. Jadi memang banyak sekali jenis keganasan, sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang tentunya lebih spesifik di bidang THT. Pemeriksaannya seperti apa aja, dokter? Nah, pemeriksaan yang sudah ada di Rumah Sakit Polri, terima kasih Pak Karungkit untuk fasilitasnya, kami diakomodir. Ada pemeriksaan namanya, kita lakukan satu pemeriksaan panendoskopi, kita sebutnya panendoskopi THT atau rhinofaringo laringoskopi. Itu kita lakukan dari mulai hidung sampai pita suara, kita lihat.
Jadi kita mencari adakah tumor primer di daerah-daerah tersebut yang kita lewati, seperti misalnya rongga hidung, kemudian ke arah nasofaring, terus turun ke bawah orofaring hingga hipofaring dan ke muka pita suara. Nah, kita dapat bisa lakukan itu. Tentu. Sekali lagi kita ucapin terima kasih lagi buat Bapak Bangkit, luar biasa udah pokoknya berkali-kali. Itu kewajiban, betul. Bukan kebaikan, tapi kewajiban. Tapi tetap karena memikirkan kita juga untuk masuk. Iya, Jadi lebih gampang Pak, jadi luar biasa. Betul. Tapi sebenarnya perhati ini luar biasa. Jadi perhati antar rumah sakit dari Perhimpunan Ahli THT dan sekarang ada KL-nya ya. Ini luar biasa. Jadi ketika kita kemarin ada ya secara ilmu penyakit THT ini termasuk tantangan yang cukup berat juga, tapi rekan-rekan ini mempunyai relasi, kemudian kerjasama antar rumah sakit, TNI, Polri, kemudian RCM, kemarin Fatmawati dan sebagainya. Ini kompak sekali. Saya salut juga. Betul. Jadi sepertinya ada tantangan tertentu ketika ada orang sakit yang punya kesulitan yang lumayan gitu. Ternyata dikerjakan bersama-sama, akhirnya bagus juga. Luar biasa. Saya kolaborasi yang sama Perhati KL luar biasa. Ya. Perhati. Terima kasih. Jadi malah lintas keahlian juga. Kemarin ada yang plastik ikut masuk di situ, kemudian mikrovaskuler ya. Nah, luar biasa. Gimana dengan Dokter Lisa, Dok? Apa tuh? Ini termasuk kemarin itu Dokter Lisa masuk ini ke dalam timnya, kebagian manfaat. Jadi Dokter Lisa ini sudah ditunggu sekolahnya ini. Mau sekolah lagi. Dan junior penerusnya Penerus Pak Dokter Ceci. luar biasa. Dokter, kalau boleh saya tahu pengobatan seperti apa untuk kasus keganasan kepala dan leher ini? Nah, untuk kasus keganasan kepala dan leher tentu yang harus kita ketahui dulu adalah gejala-gejalanya sebenarnya sebelum sampai ke pengobatan, karena gejala yang terpenting adalah kita punya gejala telinga, di mana kalau ada rasa tersumbat pada telinga setelah kita berobat kemudian tidak ada perubahan, ada baiknya diperiksa lebih lanjut karena mungkin ada penyebab dari kanker kepala leher yang lain. Kemudian hidung tersumbat yang tidak bisa tersembuh, kita sudah obati, sebaiknya diperiksakan kepada kami. Karena banyak sekali sudah dilakukan, terus kemudian nggak berani lagi pasien yang berobat. Yang ketiga adalah nafas sesak, nafasnya makin lama makin sesak atau malah mengorok. Nah itu kita harus periksakan juga, siapa tahu memang ada gejala-gejala kanker. Atau sariawan tidak sembuh-sembuh, itu juga perlu kita periksakan. Atau ada benjolan di leher yang awalnya kecil dibiarkan tapi datang ke kita udah besar, sebaiknya tidak begitu. Begitu kecil ada 2 minggu kita berobat tidak ada perubahan, ada baiknya kita langsung lakukan pengobatan, berobat lah istilah, kita konsultasi, akan kita cari penyebabnya apa. Apabila sudah ditemukan penyebabnya, tentu kita akan lakukan dulu diagnostik dari kita adalah kita temukan primer di mana, kemudian kita lakukan biopsi, kemudian kita akan bekerja sama dengan patologi anatomi untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, dan setelah dilakukan pemeriksaan dari patologi anatomi, dapatkan hasil biopsinya berupa ganas atau apa, nanti kita bisa tentukan apakah kanker jenis yang tertentu obatnya apakah hanya pisau atau hanya kemoterapi atau hanya radiasi atau kombinasi. Nah itu kita akan tentukan berdasarkan stadium yang sudah terdapat. Kemudian dari hal-hal yang sudah kita dapatkan datanya seperti ini, tentu kita akan tidak THT sendiri. Kita punya tim kanker namanya yang melibatkan dari mulai mungkin bedah onkologi juga, kita pernah bekerja sama bersama-sama juga dengan bedah onkologi, kemudian dengan hematologi onkologi medik, kemudian dengan ICU, kemudian dengan radioterapi ataupun radiologi, kemudian kita juga kerjasama dengan keperawatan tentunya ya, tim keperawatan dan juga rehabilitasi medik. Nah itu kita harus kerjasama berupa tim. Jadi memang kalau penata laksanaan yang baik di tipe A, rumah sakit tipe A tentu dengan fasilitas lengkap tidak bisa bekerja sendiri.
kita harus dalam bentuk tim dan tidak musuh-musuhan bahwa saya lebih jago atau Anda lebih kurang, Anda lebih minor atau seperti itu, nggak boleh. Kolaboratif ya. Harus bersama-sama. Jadi seperti tindakan seperti tumor di tempat lain, tumor di bagian-bagian tubuh yang lain, satu itu pisau, akhirnya bedah, radioterapi, kemoterapi. Ini yang mana yang sensitif, yang bisa dilakukan. Tapi untuk yang lain sudah ada perkembangan di imunoterapi. Gimana untuk imunoterapi di Dok ya? Oh iya, betul. Kasus-kasus ini. Imunoterapi, saya menganggapnya imunoterapi itu masih masuk dalam satu bagian dengan kemo. Ya. Tapi memang dengan efek samping yang tidak seperti kemo karena bukan sitostatika. Jadi memang obat-obatannya adalah kita berikan obat seperti monoklonal antibodi istilahnya. Jadi dia akan mengikat reseptor tertentu di sel sehingga terjadi penghambatan dari sel-sel kanker tersebut. Akan tetapi sayangnya di dalam kanker kepala leher tidak bisa berdiri sendiri, Pak Karmukit. Jadi memang kita harus lakukan juga bersama dengan kemo ataupun dengan radiasi sehingga mendapatkan efek terapi yang lebih maksimal. Nah, seperti itu. Jadi memang perbedaannya seperti tidak seperti di kanker yang lain. Seperti saya pernah dengar kawan saya di kanker paru ada obat yang memang cuma diberikan si monoklonal antibody sehingga bisa bagus gitu, hasilnya baik sekali gitu, baik sekali karena memang obatnya drug of choice-nya seperti itu. Sayangnya di kepala leher belum ada reseptor yang spesifik seperti itu sehingga tantangan bagi kami untuk tetap melakukan penelitian dan juga trial dari obat-obatan yang mungkin sudah keluar di luar negeri ataupun mungkin ada akan riset juga di kita seperti itu. Baik, sekarang untuk Bapak lagi Pak. Bagaimana dukungan Bapak Karungkit dalam hal penanganan ini? Karena yang saya tahu Bapak rumah sakit ini sedang membangun gedung Pak untuk kemoterapi. Oh iya, jadi sebenarnya kita mau melengkapi fasilitas. Kalau tipe A itu seperti apa gitu. Tipe A kita itu kelasnya termasuk tipe A plusnya itu plus pendidikan. Jadi tipe A itu ya seyogianya harus, kalau untuk penanganan seperti ini tadi sudah dikatakan pisaunya sudah ada. Betul, radioterapi. Jadi pisaunya itu kita punya ruang OK, MOT ini yang luar biasa loh. Kita punya 14 roomnya. Jadi MOT 14. Kemudian untuk tadi kemoterapi kita sudah punya ruangan kemoterapi. Kemudian yang belum adalah radioterapi dan radionuklir. Nah, ini yang sedang kita bangun sekarang. Nanti kalau kita sudah ada itu, kita ada center sendiri. Ya, di situ tempat cancer center apapun untuk radiasi dan kemoterapi dari satu gedung di situ. Nah, kalau sekarang ya kemoterapi sama yang bedah tadi. Berarti dalam arti kata tidak lama lagi Rumah Sakit Polri akan memiliki gedung yang penanganan untuk khususnya keganasan semuanya lengkap. Jadi ya, kita Bapak, sekarang sudah mulai pembangunannya. Nanti sekitar bulan Mei itu sudah selesai untuk radioterapinya, kemudian gedungnya nanti tahun depan sudah jadilah 5 tingkat. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih lagi buat nggak intinya kita ngucapin terima kasih Pak, perhatian banget. Apa aja mau minta apa untuk pasien silakan. Ini kalau kita Rumah Sakit Polri ya intinya keluarga besar Polri plus masyarakat umum. Karena apa? Masyarakat umum itu termasuk ya kita di Polri ini kan ada Linjonian, jadi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat supaya polisi ini bisa harkam tikmas ya, menjaga harkam tikmas dan penegakan hukum yang baik. Baik sahabat Ngopi Rusari, kita break sebentar dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini, Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poli swasta Pavilion Edelweiss Presisi yang bertempat di Gedung Khalid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri, pelayanan yang excellent,
ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotik pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Dan juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai polispesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan yang paripurna. Salam sehat, salam presisi. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Jadi ngomong-ngomong, ini Iya, Pak. kopinya kan sudah tersaji Iya, nih. Pak. Jadi Kopinya sudah ngopi disajikan. itu ngobrol pagi, tapi kalau ini ngopi beneran. Ngopi beneran. Nah, ayo kita kopi. Iya, kita kopi dulu. Boleh. Ini sebagai ciri khas podcast di rumah sakit kita, ngobrol pagi di rumah sakit Polri, ditemani dengan espresso kopinya. Espresso. Oke. Betul. Iya. Melanjut di pembahasan keganasan tadi, dokter, kira-kira bagaimana dengan prognosis pada kasus keganasan kepala dan leher ini, dokter? Ya, mengenai prognosis sama seperti kanker-kanker pada umumnya, kanker di tempat lain pun sama. Dengan stadium yang lebih awal, tentu prognosisnya semakin baik. Untuk dari itu makanya kita melakukan edukasi ini adalah untuk mengenali gejala-gejala awal. Apa itu gejala awal? Jadi seperti tadi kita sebutkan, ada rasa penuh di telinga, tidak ada kesembuhan, ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh, atau ada rasa mengorok, tiba-tiba mengorok, kemudian atau kesulitan menelan, kemudian ada rasa pas tidur agak sesak seperti itu. Kemudian juga mungkin ada suara serak yang lama dan tidak diobati, tidak ada perubahan, atau ada benjolan di leher yang awalnya mungkin kecil tapi tidak dirasa sakit. Nah, lama-lama jadi makin lama makin besar. Nah, itu sudah terlambat. Sebaiknya pada kecil lakukan pemeriksaan. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang ingin kita kembangkan, terutama juga untuk teman-teman di FKTP juga, atau di rumah sakit yang di tipenya mungkin tipe B atau tipe C, sehingga juga lebih aware gitu untuk mendeteksi hal-hal seperti itu, karena memang gejalanya sangat mirip sekali dengan gejala THT pada umumnya. Nah, itu sangat sering gejala THT pada umumnya. Semakin gejala awal ya teridentifikasi, semakin baik hasilnya. Seperti tumor-tumor yang lain seperti itu. Termasuk promotif preventif ini mungkin belum bergejala. Jadi yang kita sampaikan pada masyarakat itu untuk mencegah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, makan yang kurang baik tadi yang sudah disampaikan Lifestyle ya, Pak, tadi. ya. Iya. Jadi kalau jangan besar ketika ada hambatan baru ini, itu hasilnya kurang baik juga. Tapi kebanyakan begitu ya, dokter Cipi ya. Datang udah stadium mungkin Betul. udah lanjut. Nah, Seperti orang-orang kita kayaknya tahan sakit gitu. Atau tahan banting, menyimpan sesuatu yang kurang enak yang lama. Ya, Betul. di kita memang terus terang dapatnya kita sudah yang umumnya stadiumnya antara menengah atau lanjut gitu, karena memang kita kan rumah sakitnya yang paling akhir, beberapa sakit rujukan, sehingga mungkin terdapat dia perlu waktu untuk mengurus rujukan dan lain-lain, dan seperti itu pengaruh kita. Tapi dengan adanya BPJS tentu sangat terbantu masyarakat ini dengan pengobatan kanker, jadi tidak takut lagi. Sebenarnya kalau dulu mungkin takut karena tidak ada biaya atau seperti apa, tapi sekarang kan sudah tidak seperti itu. Sekarang bisa berobat, mendapatkan akses kesehatan, akses kanker, pengobatan kanker yang adekuat dengan menggunakan fasilitas BPJS. Jadi
seperti Pak Karumkit sudah sediakan juga alat-alatnya bagi kita, sehingga kita juga mendeteksi lebih cepat. Sehingga penata laksanaan alhamdulillah di tempat kita menangani beberapa ya banyak sekali kanker kepala leher ya, yang baik yang operatif maupun yang non operatif. Sementara yang non operatif ada beberapa yang kita tidak kerjakan di sini karena kita kirim keluar karena tidak ada fasilitasnya kan. Belum, nanti insya Allah setelah tahun depan doa saya terkabul sejak Pak Karumkit ini menjabat, jadi baru ada. Saya dari 2006 di sini. 2006 menunggu ada radioterapi, tapi baru sekarang. Jadi sebenarnya yang kita rasakan sebagai dokter ini dengan adanya sistem kesehatan nasional yang saat ini oleh Kementerian Kesehatan, oleh BPJS ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Jadi masyarakat sebaiknya tidak takut lagi untuk berobat, karena memang kalau untuk kanker boleh dibilang sama sekali tidak ada keluar biaya kecuali ongkos mungkin ya, kayak tidak ditanggung BPJS ya ongkos ya. Jadi mungkin ongkos berangkat ya, angkot atau bis atau apa ya mungkin ya. Enggak, tapi itu. Tapi kalau ongkos-ongkos yang lain sudah, jadi tidak ada pemeriksaan yang tidak ditanggung insya Allah di sini ya Pak Karumkit ya kalau nggak salah. Insya Allah zero ya, zero cost. Zero cost ya. Jadi sampai yang ada di Rumah Sakit Polri kita bisa maksimalkan. Saya misalnya seperti ini, biopsi kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Sampai terapi yang harusnya bisa kita kerjakan dulu. Jadi apabila kita tidak ada fasilitas di sini baru kita kirim keluar, tapi sudah minimal 75% atau 50% pengobatan kankernya sudah berjalan. Nah itu yang diharapkan juga sama perhimpunan kami di THT, karena kita perbanyak ahli-ahli dari konsultan onkologi bedah kepala lehernya supaya tidak numpuk di rumah sakit RSCM semua gitu loh. Jadi sebenarnya saya berpikir juga, jadi kita mengadakan radioterapi ini ya insya Allah nanti dipermudah perizinannya, karena ya kita kolaborasi juga. Sesungguhnya perizinan itu juga melindungi pasien juga, tapi terlalu ketat juga kurang baik juga. Jadi ya saya sebagai kepala rumah sakit ini sebenarnya sangat concern untuk mengadakan peralatan dan sebagainya. Ya, nanti kita berusaha untuk melengkapi perizinannya. Ya, moga-moga diperlancar juga dong. Iya. Jadi insya Allah tahun depan kita sudah operasional lah. Ya. Amin. Berarti menunggu sebentar lagi diresmikan ya Pak ya. Luar biasa. Dokter Isa gimana nih? Ada nggak pengalaman dokter waktu menangani pasien-pasien tersebut? Ya. Jadi memang ada ya, kita tuh sering luput, kayak misalnya gini, telinga berdengung udah lama diobatin, tapi lupa kadang-kadang periksa hidungnya, ternyata di belakang dari rongga hidungnya, di nasofaringnya ada tumornya gitu. Tuh sering ketemu. Terus pasien-pasien yang hidung tersumbat dikirain sinusitis diobatin gak sembuh, ternyata jadi sudah sampai kita ternyata ada kansernya ya. Siap. Jadi memang ini termasuk selain masyarakat awam, kita juga mensosialisasikan pada rumah sakit yang tipenya di bawah kita, hati-hati juga sehingga kita bisa mendeteksi kanker ini lebih awal kan begitu ya. Siap. Jadi banyak juga yang di kita begitu ya. Setelah kita periksa di belakangnya ternyata ada kanker gitu. Siap, ya. Betul, berarti cocok ya Pak kalau namanya THT, telinga, hidung, tenggorokan, karena menjadi satu kesatuan. Jadi kadang seperti yang tadi Dokter Isa sampaikan, hidung yang sakit lupa di belakangnya. Ternyata di belakangnya juga ikutan sakit. Dipikir dia penyanyi gitu kan. Kalau buat penyanyi serak-serak basah agak bagus, ada ciri khas, ternyata ada sesuatu juga di belakang. Betul. Waduh. Itu harus hati-hati luar juga. Biasa dokter. Baik, Dokter Cipi, kalau saya boleh bertanya sedikit, ada nggak pesan-pesan di dalam rangka World Cancer Day ini? Ya, untuk Hari Kanker Kepala Leher Sedunia, tetap kami dari Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher Perhimpunan Ahli THT KL Indonesia tetap mengajukan untuk supaya deteksi dini dan juga promotif dan preventif, terutama gejala-gejala yang berupa gejala-gejala penyakit THT pada umumnya, seperti rasa penuh di telinga, kemudian mungkin telinga berdengung seperti Dokter Isa bilang juga,
kemudian sariawan tidak ada sembuh-sembuh, kemudian juga mulai ada suara yang sengau, atau ada suara mengorok, atau ada suara kesulitan menelan, atau suara serak. Setelah pengobatan tidak ada perubahan, benjolan di leher. Apabila memang belum punya fasilitas pemeriksaan yang lengkap gitu, atau mungkin juga belum ada pemeriksaannya kurang banyak seperti di kita, bukan merendahkan tapi mungkin belum ada karena tidak difasilitasi gitu, jadi bisa dikirimkan segera untuk ke tempat yang lebih lengkap gitu loh. Mungkin dari tipe C bisa ke tipe B, karena tidak semua rumah sakit kadang yang mau invest di alat-alat kami, karena alat-alat kami mahal. Udah mahal cepat rusak. Gampang rusak, bukan cepat rusak tapi gampang rusak gitu. Kalau handlingnya salah kita bisa cepat rusak. Jadi kami untuk alat-alat ini cukup dibantu sama Pak Karungkit ya, terus terang. Pak Karungkit sangat support sama alat-alat kita. Kita bisa punya berbagai macam pemeriksaan. Bahkan endoskopik kita punya 2. Kita punya 2 alat, satu yang pediatrik, yang diameter kecil, dan satu yang besar. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan banyak di rumah sakit sini. Kita banyak melakukan pemeriksaan. Soalnya sebentar-sebentar teriak kayak dokter Isa, RFL, RFL, nah sebentar itu artinya minta endorse gitu, yang fleksibel datang gitu ke dia, kita ke perawat kita. Nah itu memang teriakan-teriakan itu di poli kami itu sering, baik di meja 1 sampai meja 3 semua gantian sampai perawat kita yang kewalahan. Dan gitu. sangat mengganggu telinga Pak. Untuk itu Bapak mendengarkan, jadi semua difasilitasi oleh Bapak. Nah, sebenarnya nggak begitu. Ini saat ini. Okay. Jadi saat ini ternyata kita dengan adanya 2 endoskopi ini sangat bermanfaat dan dimanfaatkan gitu kan, sehingga sering permintaan untuk pemeriksaan itu. Nah, itu sebenarnya itu bukan dulu ini. Kalau dulu sudah lupa, ini sudah nggak dengar lagi. Iya, yang sekarang. Kalau dulu nggak ada karena nggak ada alatnya. Berarti untuk juga sahabat-sahabat Rusari di luar sana yang mempunyai keluhan-keluhan seperti yang disebutkan Dokter Cipi tadi, segeralah datang ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri untuk melaksanakan pemeriksaan dini. Betul. Kalau dokter ada nggak pesan-pesan khususnya Dokter Isa dalam rangka World Cancer Day ini? Ya, kalau misalnya gitu ya ada keluhan-keluhan seperti tadi telinga berdengung udah diobatin nih, kok nggak sembuh-sembuh, coba pikirkan jangan-jangan ada sesuatu atau ada masa, jangan-jangan. Kemudian ini lidah ya, sering kan kita sariawan kita pikirnya ya udah sariawan biasa, tapi kok ini diobatin udah sampai 1 bulan 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh gitu. Pikirkan jangan-jangan ini suatu masa juga seperti itu. Kemudian ada suara serak udah diobatin, udah kemana-mana diobatin kok masih ada juga gitu. Juga harus dipikirkan jangan-jangan ini suatu masa gitu. Banyak sih sebenarnya. Pokoknya intinya kalau misalnya sudah diobatin tapi kok masih berlanjut, sepertinya memang harus pemeriksaan yang lebih lanjut lagi, perlu datang lagi. Betul. Kalau bicara tadi, tapi masih penasaran nih Dok. Dari pasien-pasien yang dokter rawat, baik di poli ataupun di ruangan, untuk gendernya lebih banyak mana, laki-laki atau perempuan ya Pak? Biasanya perempuan hobi banget tuh makan sate gitu kan, yang enak-enak. Enggak. Kalau dari kanker kepala leher memang ada kecenderungan plus minus, tapi memang terjadi pergeseran dalam beberapa tahun belakangan ini, beberapa dekade ini. Dulu memang tumor laring itu laki-laki karena kan perokok laki-laki. Tapi sekarang perempuan juga banyak. Nah, akhirnya jadi kurang lebih hampir sama gitu loh. Karsinoma nasofaring pun demikian. Tadinya lebih banyak laki-laki tapi sekarang perempuan pun banyak gitu. Jadi akhirnya berimbang lah. Karena memang gender itu tidak terlalu sangat ya relatif sangat mengikat gitu. Pasti perempuan ini kan beda sama breast cancer ya. Kalau breast cancer memang karena memang organnya perempuan. Betul. Atau ovarium kan nggak mungkin di laki-laki gitu kan misalnya. Tapi kalau di THT enggak. Kita hampir kurang lebih mirip gitu. Tadi jadi sama-sama. Ketika kami sekolah dulu Dok, 30 tahun yang lalu itu, kami kebetulan ya sekolah di lingkungan itu, di Fakultas Kedokterannya itu ada daerah tertentu yang kebiasaan itu ngerokok pakai kelembak gitu. Nah, apa itu tuh, Pak? kelembak itu tembakau ya apa? tradisional lah, kayak yang buat sendiri ya Pak? Ya buat rokoknya? sendiri. Itu di satu wilayah ada.
Jadi dulu kalau kita itu pas stase di THT itu kalau orang tua laki-laki cancer nasofaring dan sebagainya itu ditanyai merokok ya, kemudian rokoknya di suatu tempat itu ternyata tinggi sekali orang yang sakit itu, ternyata kelembak itu mempunyai juga korelasi yang erat terhadap kanker dekat ini. dengan cancer. Karena saya pikir Tapi ternyata sekarang ini udah tidak Sama. khusus. Di Jakarta dia khusus. betul, saya Iya. pikir tadi selain gender, area juga biasanya kalau di luar sana atau enggak bukan daerah perkotaan, makanannya pun nggak seperti kayak kita kan makannya apa aja dimakan gitu kan. Iya. Rokok, ternyata dari cerita Bapak yang di daerah juga Sama. Iya. sama. Baik, terima kasih Dokter Cipi, Bapak Karumkit, Dokter Risa, dan ingin selalu mendapatkan informasi kesehatan yang menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk berbagi ilmu yang bermanfaat ke yang lain, dan komen. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Salam presisi.